Di episode kemarin kita sudah tahu kalau yang mempunyai sihir hitam adalah Butler. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Ivy telah menghancurkan Barir dan sudah sampai di tempat Andreas. Di sana Ivy memasang wajah marah dan menyuruh memotong kepala Butler. Cepat potong kepala bajingan ini dan usahakan jangan tinggalkan luka di wajahnya. Kita akan pergi ke tempat Baron sekarang. Kita segera bergerak secepatnya. Di sana Andreas sedang murung, memikirkan teman yang lainnya. Christopher sudah mati dan Hazard menghilang. Kita beralih di pintu masuk kerajaan. Di sana Ivy menyerang salah satu penjaga. Siapa kamu? Aku adalah Ivy, profesor pembantu di Akademi Rothland jurusan Warrior. Mulai saat ini, siapapun yang melindungi Baron Bolorik akan dicap pengkhianat dan akan segera dieksekusi. Apa kalian mengenalnya? Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di desa Tarim. Cepat bawa kami ke depan Baron. Kita beralih di tempat Baron Bolorik. Di sana Andreas, Vivian, dan Ivy memasang wajah terkejut. Dia melihat ada seseorang yang seperti monster di dekat Baron Bolorik. Dia adalah putraku, Adele. Dia seharusnya sudah mati karena penyakit beberapa bulan yang lalu. Andreas bergumam, begitu rupanya. Jadi itu alasan dia mencoba sihir hitam. Baron Bolorik berkata, saat aku mencari obatnya, seseorang yang menggunakan jubah mengunjungiku. Dia bilang dia punya cara untuk membantu putraku. Aku meminta dia untuk melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Bahkan jika itu artinya membuat dia berada di kondisi yang kacau ini. Adele, tolong maafkan ayahmu yang bodoh ini. Katakan itu kepada hidup orang-orang yang kamu dan Butler telah hancurkan. Dengan tiba-tiba Ivy melempar Baron Bolorik. Kenapa kalian hanya berdiam saja? Cepat panggil tim penyelidikan sekarang dan singkirkan monster di belakang itu. Tiba-tiba Andreas mengambil sebuah batu dan melemparkan batu itu ke arah anak Baron Bolorik. Semua orang di ruangan tersebut terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Andreas. Kenapa kamu melakukan itu tanpa perintahku? Makhluk yang terlahir dari sihir hitam harus segera diatasi sebelum dia melakukan pergerakan apapun secara tiba-tiba. Selain itu, informasi penting apapun itu pasti ada di tangan Baron. Apakah saya salah? Setelah itu, Baron ditahan dan segera dibawa oleh tim penyelidikan kekaisaran. Dan ketika kembali ke akademi, Vivian dan Andreas juga dipanggil untuk memberikan keterangan. Seorang di sana berkata, sekarang sudah jelas dia bekerja sama dengan seorang penyihir hitam. Bawa Baron, kita akan mendengarkan penjelasannya. Terima kasih atas waktu kalian. Sekarang kalian berdua sudah boleh kembali. Setelah itu, Andreas dan Vivian keluar dari tempat tersebut. Di sana, Andreas memasang wajah yang serius menatap gedung tersebut. Baron Bolorik, konsekuensi dari terlibat dengan penyihir hitam pastinya besar. Tapi kamu harus berterima kasih padaku. Jika aku tidak membunuh putramu, dia akan merasakan pedihnya penderitaan menjadi bahan eksperimen oleh sekelompok penyihir gila. Dengan tiba-tiba Vivian berkata, Tuan Peri pasti sudah mengetahui itu semua kan? Tentang putra Baron. Anda tidak ingin membiarkan dia hidup dalam penderitaan, bukan? Peri, apa yang kamu bicarakan? Aku hampir saja bicara seperti Peri sebelumnya, gumam Andreas. Tapi Anda terdengar sama sepertinya. Dengan tiba-tiba Lucia datang. Senior Andreas, apa urusanmu sudah selesai? Iya, mereka bilang interogasinya sudah selesai. Bagus,
Ngomong-ngomong, lihatlah ini. Senior, kamu terkenal. Padahal baru sebentar saja kita berhasil membuat ramuan. Benar, meskipun yang kuinginkan hanyalah kedamaian dan ketenangan. Aku dengar kamu mendapatkan hadiah. Senior, traktir aku makan. Tidak, hadiah uangnya harus dibagi. Senior, bukannya dia orang yang bersamamu di berita. Kamu baru menyadarinya sekarang. Dia adalah Vivian Belkan, murid tahun ketiga jurusan Warrior. Tapi yang bawa uangnya adalah kamu kan, senior? Kita pergi makan dan merayakan kesuksesan produksi ramuan kita. Kita akan makan bersama lain kali. Baiklah, sampai jumpa besok di Magic Tower. Iya, tidak akan aku maafkan jika kamu telat. Kita beralih di keesokan harinya di tempat Rodland Magic Tower. Di sana ada Andreas yang menggendong Lucia. Sudah aku duga akan seperti ini. Bodohnya aku percaya pada dirimu. Setelah sampai, penjaga di sana berkata, Andreas dan Lucia, benar. Iya benar. Ikuti aku. Ruang di dalam Magic Tower terus berubah-ubah. Jadi mohon perhatikan langkahmu. Kamu dengar itu? Sekarang bangunlah dan jalan dengan benar. Aku sudah bangun. Jadi Vivian senior yang aku temui kemarin. Apa hubunganmu dengannya? Bukan apa-apa. Baiklah, kita harus makan bersama nanti. Kamu kan kaya. Kenapa kamu selalu memintaku untuk menraktirmu? Dengan tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari belakang Andreas dan Lucia, sampai membuat mereka berdua terkejut. Ternyata dia adalah owner dari Rodland Magic Tower, Alven. Alven berkata, sepertinya kalian berdua tidak gugup sama sekali. Andreas di sana memasang wajah kesal. Bukankah Tower Master membuat situasi berubah drastis dengan datang secara langsung? Alven berkata, dan aku tebak, kamu anak perempuan dari Viscount Hollington. Benar, nama saya Lucia Everless. Jika kamu mau orang mengingat namamu, kamu harus membangun reputasi yang sesuai. Mulai sekarang, aku yang akan bertanggung jawab atas hal ini. Tower Master ini memang seorang master. Bisa menggunakan sihir ruang yang sangat sulit dan rumit. Tapi rasanya dia melebih-lebihkan dengan sengaja. Aku juga bisa mendengar kalian, dasar bocah sombong. Dan setelah itu, mereka pun berteleportasi dan sudah berada di tempat yang lain. Seseorang di sana berkata, Tower Master, apa pemeriksaan ramuannya masih berjalan? Masih. Kami baru saja menyelesaikan pemeriksaan kemanjurannya. Yang tersisa hanyalah pertanyaan mengenai metode produksi. Dengan tiba-tiba Alven meminum ramuan tersebut. Daun moheim, esensi pohon todor, buah jahar, dan jamur piona. Apa ada lagi yang lain? Ekstrak hong pishi dan kulit akar mata rata. Aku mendengar gosipnya, tapi siapa sangka dia bisa membuat ramuan seperti ini di umurnya sekarang. Karena pemeriksaan ramuan telah disetujui. Tapi kenapa Putra Koromel ada di sini? Di kertas ditulis kalau ini upaya bersama. Namun dia hanya membantu kan? Tanpanya saya tidak bisa membuat ramuannya. Kamu tidak bisa. Benar, sebagian besar pekerjaannya dilakukan olehnya. Saya hanya membantu sedikit. Baiklah, aku akan memastikannya sekarang. Setelah itu, Alven menjetikkan jarinya. Lucia berkata, tampaknya dia tidak bisa menggunakan sihir ini di luar Magic Tower. Dan setelah itu, Andreas dan Lucia sudah berada di suatu tempat. Alven berkata, buatlah ramuannya sekarang juga. Bahan-bahannya ada di penyimpanan. Baik, dimengerti.
Andreas dan Lucia pun mulai meracik ramuannya. Andreas bergumam, kalau aku menggunakan sesuatu yang tidak aku gunakan sebelumnya akan menjadi masalah. Jadi ayo buat yang sama. 5 menit kemudian, ramuan itu pun telah jadi. Alven berkata, aku mengakui kalau kamu membuat ramuan dengan benar. Sekarang ayo kita mulai pertanyaannya. Kenapa kalian menggunakan Hong Pishi? Saya menggunakannya untuk menghilangkan efek samping dan untuk meningkatkan efisiensinya. Lucia memasang wajah terkejut. Ternyata senior bisa menjelaskannya dengan baik. Di sana Alven berkata, aku mengerti, kamu tidak perlu meneruskannya. Saya belum selesai menjelaskannya. Bahkan meskipun kita sudah lama tidak bertemu, bocah yang aku kenal tidak bisa membuat hal seperti ini. Dengan tiba-tiba Alven membuka penutup matanya dan menatap Andreas dengan serius. Siapa kamu sebenarnya? Apa Anda bercanda, Tuan Alven? Jelas-jelas saya Andreas Koromel. Andreas yang sama, seperti Andreas yang Anda perlakukan seperti seekor serangga dan Anda ganggu setiap saat. Kamu telah menjadi orang yang menarik. Baiklah, ayo bertaruh. Jika kamu menemukan obat lainnya tahun ini dan membawanya kemari, aku akan melunasi seluruh hutang keluarga Koromel. Dan aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Namun jika kamu gagal, kamu harus meninggalkan Akademi Rodland. Bagaimana menurutmu? Di sana Andreas tersenyum. Persyaratannya terlalu berat, tapi aku bisa melakukannya. Andreas berkata, saya terima taruhan ini. Sebagai dari keluarga Koromel, saya tidak bisa menolak tawaran semacam ini. Mari berharap kamu menang memberikan hasil. Melihat kamu sepercaya diri ini. Alven melihat bayangan ayah Andreas di sana dan mengingat saat dia masih bersama ayah Andreas. Dan di sana Alven mengingat saat Andreas masih kecil. Alven berkata, aku akan menantikannya. Kita beralih di tempat vampir. Dia sudah mulai bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Dan dia mengumpulkan kekuatan di tangannya. Dan lalu menghancurkan kurungan tersebut. Dan lalu vampir itu mengingat kata-kata dari Andreas. Kamu harus bersumpah atas nama keluargamu kalau kamu tidak akan membunuhku. Dan setelah itu, vampir itu tersenyum dengan tatapan yang haus darah. Apakah vampir itu akan membunuh Andreas? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.